Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Shadaqallahul 'azim. Pertama-tama, marilah kita selalu senantiasa meningkatkan keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan karunia-Nya Allah yang sungguh besar, banyak, sehingga tidak cukup kata-kata untuk mengungkapkannya, dan tidak cukup angka-angka untuk menghitungnya. Begitulah kasih dan sayangnya Allah kepada kita. Jamaah yang dirahmati Allah, salawat beriring salam, marilah sama-sama kita mohon kepada Allah untuk dilimpahkan kepada penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau dan keluarga Rasulullah, serta kepada tabi'in, para ulama-ulama mutaqaddimin dan ulama-ulama mutaakhirin. Khususnya ulama mutaakhirin ini kita mohon kepada Allah untuk selalu diberikan kemuliaan, kesehatan, keberkahan kepada guru rohani kita, ayahanda rohani kita yang membimbing kita, yaitu Abuya, serta keluarga Abuya, serta sahabat-sahabat Abuya seperti Syekh Rahimuddin An-Nawawi, Syekh Tauqur Ibrahim, Tuan Guru Muhammad Saleh, Syekh Kiai Dendang Muji, Dr. Diyauddin Kuswandi, dan banyak nama-nama yang mereka ini adalah terus-menerus membantu Abuya untuk kembali bangkitnya, zahirnya paham kesufian di akhir zaman ini. Yang kami hormati Koordinator Latif Seribe daerah Aceh Besar dan Kota Madian, kami hormati Wali Nangro Aceh Besar, Wali Nangro MPTT Aceh Besar dan Kota Madian, Banda Aceh, beserta Wali Nangro Kampung. Ya, kami muliakan para imam masjid, Raya Bintur Rahman, serta pengurus lengkap yang selalu senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di tempat yang berbahagia ini, untuk kembali terus-menerus mengucapkan baik secara lahir dan batin, yaitu kalimah la ilaha illallah, ataupun Abuya menyampaikan ataupun bahasa dengan ratib seribu. Ya, kami hormati para guru-guru dan khalifah tasawuf. Ya, kami hormati kadam umat yang telah ikut mengatur pelaksananya ataupun tertibnya di mana acara kajian tasawuf dan ratib seribu diadakan. Kemudian yang berbahagia yang kami hormati, tentu selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada seluruh jamaah, bapak-bapak, abu-abu, serta umi dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini,
kita merasakan bahwa bagaimana dengan makalah yang barusan dibaca, ini adalah bentuk kasih sayangnya Abuya terhadap kita. Abuya mengajak kita untuk dapat mendiri, dapat mengajak diri kita, keluarga kita, pada tetangga dan seluruh umat untuk kembali kepada Allah, untuk dapat bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan berkasih sayang di antara kita hamba-hamba Allah. Karena di makalah ini kita ditugaskan, dan ini memang sesuatu kewajiban bagi seluruh kita untuk menyampaikan hal-hal yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Para jamaah Ratib Seribe yang dirahmati Allah, amalan yang paling utama adalah bagaimana kita dapat bermakrifat kepada Allah. Awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama mengenal Allah. Ini adalah amalan yang paling tinggi nilainya. Oleh karenanya, di samping kita terus-menerus melatih diri untuk dapat bermakrifat kepada Allah, kiranya dengan nilainya, nilai amalnya yang begitu tinggi, maka kita diminta oleh Abuya untuk berdakwah, menyampaikan keberadaan ini. Makrifat ada suatu amalan yang di dalam kajian tasawuf itu sangat diutamakan, karena inilah tujuan daripada kajian-kajian tasawuf. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama terus-menerus untuk melatih diri, terutama penyampaian ini kiranya tambah mengingatkan diri saya sendiri untuk terus dapat berjuang dalam kajian tasawuf ini. Dan kita semua kesempatan yang sangat berbahagia ini, kesempatan untuk dapat bersama-sama Ratib Seribe dan kajian tasawuf ini adalah sesuatu hal rahmat yang sangat luar biasa. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena banyak teman-teman kita dari Malaysia, dari Gorontalo, mereka menghabiskan dana dan waktu yang begitu besar hanya untuk berjumpa dengan Abuya, hanya untuk mendapatkan keberkahan dengan Abuya. Oleh karenanya, kesempatan kita, masyarakat Aceh umumnya, dan kita yang berada di Banda Aceh dan Aceh Besar, setiap bulannya insyaAllah Abu akan berkunjung ke sini untuk mengantarkan dan transferkan ilmu yang ada pada Abuya. Para jamaah yang dirahmati Allah, Aceh adalah negeri yang dicintai Allah. Aceh adalah negeri bertuah, ungkapan orang-orang tua kita. Karena memang di Aceh ini pernah menjadi suatu daerah yang sangat dikenal, yang sangat makmur, yang sangat beradab. Tetapi mudah-mudahan pada masa sekarang ini akan bangkit kembali keberadaban itu. Sejarah telah mencatat bahwa 700 tahun yang telah lalu, lebih kurang pada tahun 1300, Aceh dikenal dengan kerajaan Fasih di bawah kepemimpinan Sultan Malikul Saleh. Sejarah mencatat disinilah awalnya bahwa Aceh disebut, dikatakan sebagai Serambi Mekah. Kerajaan itu sangat luas, dikenal di belahan dunia. Masyarakatnya makmur, kehidupan yang sangat luar biasa.
bila kita membaca sejarah, sebenarnya apa amalan masyarakat penduduk umat di masa itu. Kita kembali bahwa ilmu yang diangkat oleh Abu Ya inilah, ilmu kesufian inilah yang diamalkan oleh pihak kerajaan, oleh seluruh masyarakat, alim ulama di masa itu. Nikmat Allah tercurahkan sehingga makmur, dikenal banyak kerajaan-kerajaan kecil yang meminta lindungan, banyak kelompok-kelompok yang bukan Islam memasuki agama Allah ini. Karena pada masa itu ilmu kesufian yang diajarkan Abu Ya inilah yang diamalkan baik pemerintahan, kerajaan dan masyarakat seluruhnya. Oleh karenanya ini bukan barang baru, ini barang yang telah ada di masa Rasulullah, ada di masa di mana Aceh dikenal 7 abad yang telah lalu. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Hatib Seribe yang dirahmati Allah, berlalunya waktu kerajaan ini hancur karena yang memegang tahta selanjutnya adalah bukan orang yang taat pada Allah, bukan orang yang berpaham kesufian ini. Namun Allah dengan kasih sayangnya mengangkat kembali paham ini, tepatnya lebih kurang pada tahun 1600 ataupun 400 tahun telah lalu, di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda, kerajaan Islam Darussalam. Kemakmuran kembali terjadi sehingga mata uang saja itu dari emas, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dicatat dalam sejarah kalau tidak salah, kerajaan Iskandar Muda di bawah pimpinan Iskandar Muda ini adalah kerajaan 5 Islam terbesar di dunia waktu itu. Sungguh sangat luar biasa. Kita lihat kembali apa amalan masyarakatnya. Siapa Sultan Iskandar Muda ini? Siapa muftinya? Kembali lagi bahwa paham kesufian inilah yang mengangkat Aceh di waktu itu kembali. Sejarah telah mencatat salah satu Syekh Samsuddin Sumatani, beliau adalah tokoh sufi pada masa kerajaan Iskandar Muda, dan beliau salah seorang mufti kerajaan. Sekali lagi bahwa ini adalah sebagai dalil, sebagai bukti seharusnya bagi pemerintah, pada mereka-mereka yang mengambil kebijakan untuk kembali mengkaji, mempelajari kenapa di masa dulu itu bisa makmur aja, kenapa sekarang begitu terpuruk, padahal begitu banyak keberkahan Allah, nikmat Allah, tetapi keadaan hari ini kita masih kurang mendapatkan kebahagiaan, kurang mendapatkan ketenangan dan kejayaan. Yakinlah bahwa dengan kembalinya paham kesufian ini di akhir zaman ini, insya Allah kemakmuran, keberkahan akan kembali diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini adalah bagian daripada dakwah untuk mengajar. Katakan kepada saudara-saudara kita bahwa ini bukan barang baru, ini sudah pernah ada, dan orang yang mengamalkan, mempelajari ilmu ini
mereka pernah makmur di masanya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, sebagai dalil lain kami sampaikan bahwa orang-orang ataupun aulia-aulia yang tadi saya sebutkan, seperti Syekh Tauku Ibrahim, Syekh Rahimuddin, kemudian dari Turki Syekh Fadil Ajelani, kemudian Dr. Diyaudin Kuswandi, ketua daripada keluarga besar Wali Songo, kemudian Syekh Kiai Tentarmuji. Mereka ini bukan orang-orang biasa. Mereka cukup paham tentang masalah agama. Mereka menjadikan Abuya sebagai murabbinya, rujukan ilmunya, sebagai gurunya. Bagi orang yang pandai berpikir, cukup dalil baginya melihat para ulama-ulama yang begitu alim, yang begitu rasih dengan ilmunya, dan dia bukan ulama lokal tapi internasional, dikenal. Di Syekh Rahimuddin itu sampai 40 negara dia datangi, ya, artinya sebagai studi banding untuk bagaimana tentang Islam ini. Artinya mereka beliau itu bukanlah orang-orang biasa, orang-orang yang sangat memahami tentang agama. Mereka bersama-sama Abuya. Kenapa masih ada yang menyalahkan dan bahkan tidak mau bersama-sama? Dalam hal ini kita terus menyampaikan dengan kasih sayang, dengan adab yang tinggi, karena kita dapat memahami dalam kajian tasawuf. Berupayalah kita yang terbaik, tetapi kita serahkan kepada Allah. Jangan pernah melihat hasil daripada usaha kita. Kalaupun mereka mau bersama-sama, kita yakin bahwa itu adalah hidayah Allah terhadap mereka. Dan kita juga hidayah Allah, nikmat Allah, sehingga bisa mengajak dan menyampaikan tentang kajian tasawuf. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, setiap kita mengajak di makalah ini diajarkan kita untuk mengenal persis siapa orang yang akan kita ajak, siapa orang yang akan kita dakwahkan tentang ilmu. Ciptakan suasana mereka senang terhadap kita. Tentu dengan kita pelajari apa kesukaannya, apa pekerjaannya, seperti apa yang disampaikan dalam makalah ini. Insya Allah, bila mereka merasa senang dengan kita, apa yang kita sampaikan, mereka akan mau mengikutinya. Tetapi itu kita sampaikan, timbulkan rasa cinta, ya, pada mereka, karena mereka adalah hamba Allah. Dan itu kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk wujud diri kita, ria dan sebagainya, suatu amalan-amalan yang kurang bagus di hati kita. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Ratib Seribe yang dirahmati Allah, tetaplah istiqamah dalam perjuangan ini. Berbahagialah kita bagian daripada yang menjadikan Abuya sebagai mursyid kita. Saya banyak bertemu dengan para ulama-ulama dari belahan dunia. Karena ya, sebelumnya saya minta maaf, alhamdulillah sudah lebih kurang 18 tahun mengikuti kajian ini. Banyak berjumpa dengan ulama-ulama. Mereka menyampaikan, subhanallah, kami sudah berjalan kemana-mana, belum menemukan hamba Allah seperti ini. Oleh karenanya, marilah kita jadikan kesempatan ini kesempatan emas dalam kehidupan kita. Peganglah kuat-kuat, ikrarkanlah dalam hati, berjuanglah terus, mintalah kepada Allah mati dalam perjuangan ini, supaya kita selalu mendapat reda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah,
ini sajalah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami sampaikan apa yang saya ucapkan ini adalah nasihat untuk diri saya. Mudah-mudahan bermanfaat pada kita semua sebagai motivasi untuk kita terus selalu menghidupkan hati, mengajak diri kita, keluarga kita, dan seluruh umat untuk bersama-sama tergesau yang dipimpin oleh Habib ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.